Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yunita dengan nomor NIM 0559562666. Di sini akan melakukan wawancara dengan RT Desa Sidowaluyo. Apakah di desa ini sudah ada upaya pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat, Pak? Sudah. Bentuknya apa aja tuh? Bentuknya untuk pertama ya dari segi desa sudah disosialisasikan pertama para operator ya. Dan kalau untuk ke masyarakatnya seperti yang sudah kita lakukan itu kita membentuk wadah. Artinya kita membentuk sebuah kegiatan yang arahnya bersifat positif, terutama dalam yang sudah pernah dilakukan ke keagamaan seperti pengajian seperti itu. Jadi kita selain dari merangkul dari semua elemen masyarakat, kita juga mengedepankan pemuda. Di situ ikut andil sehingga mereka punya kegiatan yang positif. Lebih seperti itu. Apa saja yang jadi pihak yang berperan di dalam pengendalian sosial ini? Yang pertama seharusnya sih pihak keluarga. Itu hal yang paling mendasar. Terus yang kedua itu pengawasan langsung baik secara dari masyarakat ataupun dari semua pihak terkait. Yang ketiga yaitu tadi kita membentuk suatu wadah seperti itu, kegiatan yang positif. Iya, berarti memang harus dari warganya dulu ya. Tuh. Ya, kalau untuk mendasarnya dari keluarga sih, pertama keluarga. Bagaimana Pak untuk adat istiadat di desa dalam melakukan peran sebagai pengendali sosial itu? Etika lah, etika kurang lebihnya dari mereka kan apa yang mereka lakukan sehari-hari itu otomatis kan tetap membawa mereka ke depannya. Terutama kita kita ajari ke mereka etika kepada yang lebih tua secara lebih detail seperti itu ke etika secara Jawanya seperti apa kan seperti itu. Nah, otomatis akan membawa sifat mereka nanti ketika bertemu dengan kelompok-kelompok remaja yang lain seperti itu sih kata untuk fondasi dasarnya. Terus kalau misalnya ada pelanggaran nih Pak, pelanggaran atau penyimpangan sosial gitu, ada sanksi nggak sih Pak? Mungkin kalau untuk sekarang lebih ke sanksi sosial sih. Kalau untuk sanksi yang lebih belum pernah. Sanksi sosial. Pertama kan jelas kalau untuk sanksi jelas teguran ya. Nah yang kedua itu untuk sanksi secara langsung itu kan teguran ya. Kalau untuk sanksi sosial mereka kan merasa malu sendiri mungkin seperti itu. Terus kayak apa? Mungkin lebih kasih pengarahan buat lebih sering gotong royong ataupun apa gitu Pak ya? Iya, itu termasuk tadi ke wadah tadi ya, yang di awal tadi ya. Wadah apa namanya? Wadah. Jadi untuk saling interaksi dalam itu. Terus apa ada perubahan nggak Pak dalam dari tahun ke tahun untuk pengendaliannya itu ada perubahan nggak? Kayak sanksi-sanksinya setiap tahun tuh diubah apa enggak gitu atau emang seperti itu dari tahun ke tahun? Kalau yang saya amati ya sejauh lalu di sini nggak ada perubahan sih. Kalau untuk segi kita karena aturannya juga tidak tertulis ya. Yang saya amati itu dari segi kalau dari pemudanya yang saya lihat segi positifnya memang makin kompak seperti itu. Ya. Terus ada nggak tantangan terbesar dalam melaksanakan pengendalian sosial ini Pak? Ada. Karena yang sifatnya remaja ya. Remaja kan mereka masih dalam artian dari anak-anak ke remaja mereka punya sifat yang belum dalam jati diri mereka itu masih ngambang ya, masih kesono kesini. Terus untuk kita arahkan dalam hal yang positif yang sifatnya dari mereka individu ke kelompok itu butuh step by step. Artinya tidak bisa langsung kita tarik kasar. Kita lakukan
perkenalan dulu istilahnya, perkenalan, terus perkenalan artinya perkenalan dikumpulkan dengan teman-teman lah, ya kan. Yang kedua baru dimasukkan dalam suatu kegiatan seperti itu. Terus upaya apa yang diperlukan agar pengendalian sosial ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Supaya bermanfaat bagi kemajuan desa. Upaya, iya tetap kita jaga ya, kita jaga bareng-bareng, terus jangan capek buat ngingetin lah istilahnya, saling mengingatkan sih, terutama untuk yang lebih muda ataupun lebih kita perhatikan gitu. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih untuk Bapak Edi selaku RT di Desa Sidowaluyo.